Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video ini, saya mau ngobrolin seputar salah satu emiten blue chip yang belakangan ini jadi bahan perbincangan juga karena laba di kuartal 3 2022-nya tercatat mengalami penurunan. Yes, saham tersebut adalah PT Telkom Indonesia atau ticker code-nya adalah TLKM. Nah, apa yang menyebabkan laba dari Telkom di kuartal 3 2022 ini mengalami penurunan dan bagaimana prospek ke depannya? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, teman-teman investor ya. Jadi memang Telkom belakangan ini baru saja merilis laporan keuangan kuartal 3 2022-nya dan di kuartal 3 2022-nya tercatat laba bersih dari Telkom secara kuartalan memang mengalami penurunan ya. Dimana kalau misalkan kita lihat secara Q on Q ya, Telkom yang tadinya di kuartal 1 2022 misalkan mencatatkan earnings per share Rp62 per lembar saham. Kemudian di kuartal 2 naik menjadi Rp73 per lembar saham. Nah, di kuartal 3 2022 earnings per share daripada Telkom ini turun cukup signifikan menjadi Rp33 per lembar saham. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di dalam ini saya ambil dari RTI ya untuk mempermudah ya, data selama kurang lebih 4 tahun terakhir earnings per share sebesar Rp33 ya per lembar saham dalam satu kuartal ini adalah laba bersih terendah kedua dalam 4 tahun terakhir ya secara kuartalan. Nah, kita mau tahu sebenarnya apa sih penyebab daripada turunnya laba dari Telkom di kuartal 3 2022 ini ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita lihat laporan keuangan dari Telkom. Nah, jadi secara top line ya sebenarnya Telkom sendiri masih mencatatkan kenaikan pendapatan, di mana Telkom mencatatkan kenaikan pendapatan ya dari 106 triliun rupiah per kuartal 3 2021 ya menjadi 108,8 triliun rupiah per kuartal 3 2022 ya, atau naik kurang lebih sekitar 2,7% year on year. Nah, akan tetapi kalau kita lihat agak turun ke bawah di laba usahanya ya, di situ teman-teman bisa lihat bahwa laba usaha dari Telkom ya mengalami penurunan dari sekitar 36,3 triliun rupiah per kuartal 3 2021 menjadi 31,5 triliun rupiah per kuartal 3 2022 ya, atau kurang lebih turun sekitar 13% year on year. Nah, apa penyebab daripada penurunan ini? Nah, kalau teman-teman lihat di sana ada satu pos yaitu kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi yang dimana per kuartal 3 2021 masih tercatat positif 403 miliar rupiah. Nah, sementara per kuartal 3 2022 ini tercatat negatif 3,08 triliun rupiah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa nih yang menyebabkan Telkom mencatatkan kerugian atas investasi ini? Nah, kita bisa melihat penjelasannya pada catatan kaki 10. Nah, kita coba buka sekarang adalah catatan kaki 10-nya. Nah, ini dia saya tampilkan catatan kaki 10-nya ya. Di situ dijelaskan bahwa Telkom berinvestasi di dalam bentuk saham ya di dalam PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB yang ya tentu kita lebih kenal dengan Goto ya, Gojek dan Tokopedia. Jadi secara singkat ya, mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa di tahun 2021 lalu atau tepatnya pada tanggal 18 Mei 2021, Telkom melalui Telkomsel ya telah menandatangani perjanjian pembelian saham ya untuk memesan sekitar 29.708 lembar saham konversi ya atau senilai 150 juta US dollar ya, setara dengan 2,11 triliun rupiah, dan juga 59.417 lembar saham tambahan ya dari opsi pembelian saham
atau kalau kita convert ke dalam nominal yaitu sebesar 300 juta US dollar atau setara 4,29 triliun rupiah. Jadi secara total ya Telkom berinvestasi sekitar 450 juta US dollar atau ekuivalen 89.125 lembar saham. Nah, kemudian karena GoTo melakukan stock split saat melantai di Bursa Efek Indonesia, maka jumlah kepemilikan saham Telkomsel dari yang sebelumnya adalah 89.125 lembar saham ya saat ini menjadi kurang lebih sekitar 23,72 miliar lembar saham. Nah, tapi kata kunci yang teman-teman perlu lihat di situ adalah jumlah kerugian yang belum direalisasi. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini adalah kerugian atas investasi Telkomsel pada GoTo yang senilai kurang lebih rugi sekitar 3 triliun rupiah saat ini ya masih sebatas pembukuan saja alias belum direalisasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya kenapa sih kok Telkom berinvestasi ke GoTo? Memang seperti yang kita ketahui bahwa investasi Telkom di GoTo adalah untuk mendorong adopsi ekonomi digital dengan memanfaatkan kolaborasi dari aset dan ekosistem GoTo. Nah, sehingga dengan demikian ya Telkom akan memiliki peluang untuk melakukan akuisisi pelanggan ya terutama di ekosistem digitalnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Korifan, kalau misalkan saya coba keluarkan kerugian atas investasi Telkomsel di GoTo yang senilai 3 triliun rupiah tadi, ya apakah kinerja Telkom sebenarnya mengalami peningkatan? Nah, jadi di sini saya coba tampilkan tabel perbandingan antara laba usaha dengan memasukkan kerugian investasi di GoTo dan tanpa kerugian investasi di GoTo. Ya, jadi kalau misalkan kita memasukkan kerugian investasi Telkomsel di GoTo tadi yang senilai 3 triliun, maka laba usaha dari Telkom per kuartal 3 2022 adalah sebesar 31,57 triliun rupiah. Ya, atau tadi turun 13% dibandingkan dengan kuartal 3 2021 yang sebesar 36,3 triliun rupiah. Nah, kalau kita keluarkan kerugian investasi yang senilai 3 triliun tadi, maka secara kasar kita bisa hitung bahwa laba usaha tanpa kerugian investasi adalah senilai 34,6 triliun rupiah ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan laba usaha per kuartal 3 2021 yang tadi sebesar 36,3 triliun rupiah, ya memang laba usaha dari Telkom masih turun kurang lebih sekitar 4,5%. Ya, tapi tidak sebesar kalau memasukkan unsur kerugian investasi Telkomsel di GoTo tadi. Nah, jadi selain kerugian nilai investasi Telkomsel di GoTo yang sebesar 3 triliun rupiah tadi, memang ada beberapa beban yang juga meningkat sampai dengan kuartal 3 2022 ini. Nah, ini dia saya coba tampilkan ya kenaikan beberapa beban usaha di Telkom. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi naik sekitar 0,7%, kemudian beban penyusutan dan amortisasi naik 12,8%. Ya, kemudian beban karyawan naik 1,24%, beban interkoneksi naik 4%, ya, beban umum dan administrasi naik sekitar 10,3% dan beban pemasaran naik 17,2%. Ya, jadi memang ada kenaikan beban usaha juga ya, terutama kalau saya perhatikan itu ada di pos beban penyusutan dan amortisasi yang merupakan komponen kedua terbesar dari beban usaha Telkom dan naik sekitar 12,8%. Nah, jadi karena beberapa faktor tadi ya diantaranya kerugian investasi Telkomsel di GoTo, kemudian juga kenaikan beberapa beban usaha. Inilah yang kemudian membuat laba bersih dari Telkom ya per kuartal 3 2022 ini mencatatkan penurunan ya secara year to date. Ya, sampai dengan kuartal 3 2022 laba bersih dari Telkom itu tercatat 22,8 triliun rupiah ya, turun kurang lebih sekitar 12,1% secara year on year dibandingkan dengan kuartal 3 2021 lalu yang senilai 25,6 triliun rupiah. Oke, nah tadi kita sudah bahas apa penyebab dari turunnya laba Telkom sampai dengan kuartal 3 2022 ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Telkom masih layak untuk investasi ke depannya, Korifan? Nah, jawaban saya adalah iya, masih. Nah, tentunya saya punya beberapa alasan ya dan data dan fakta
yang membuat saya bisa mengatakan bahwa investasi di Telkom ini masih menarik dan Telkom masih layak untuk diinvestasikan. Nah, alasan yang pertama adalah pertumbuhan internet di Indonesia yang masih terus positif. Nah, misalnya nih kalau kita lihat dari perkembangan indikator TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Indonesia, ini trennya masih terus bertumbuh. Nah, di sini saya coba tampilkan ya perkembangan indikator TIK di Indonesia ya, supaya teman-teman bisa lihat gambarannya. Di sini kita bisa lihat bahwa penduduk yang memiliki telepon seluler atau telepon genggam ini selalu meningkat ya, seiring dengan meningkatnya penggunaan akses internet. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa penduduk yang memiliki telepon seluler ya hingga akhir 2021 tercatat meningkat menjadi sebesar 65,8%. Ya, kemudian kalau kita lihat data berikutnya, di situ ada penggunaan internet dalam rumah tangga itu mencapai 82,07% hingga akhir 2021 ya. Dan di situ kita juga bisa lihat bahwa penduduk yang mengakses internet itu adalah sebesar 62,1%. Kemudian jumlah pengguna internet di Indonesia ini juga terus meningkat setiap tahunnya. Nah, ini saya tampilkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Di sini kita bisa lihat ada sekitar 210 juta pengguna internet dalam negeri ya pada periode 2021 dan 2022. Ya, di mana jumlah ini ya membuat tingkat penetrasi internet di Indonesia itu menjadi sekitar 77% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Jadi kita bisa katakan bahwa masih ada growth story ya dari industri telekomunikasi dan juga untuk Telkom ke depannya. Apalagi kalau kita ingat ya sekarang ini sudah mulai masuk 5G ya, tahun 2023 nanti perkembangan 5G juga akan masif. Ini juga bisa menjadi katalis positif bagi Telkom ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat dalam jangka panjang, sebenarnya profitabilitas dari Telkom ini masih terus bertumbuh, teman-teman. Jadi kita sebagai seorang investor, kita tidak bisa hanya melihat kinerja kuartal per kuartal yang dimana time frame-nya terbilang cukup pendek. Tapi kita juga harus lihat dari sisi helikopter view-nya, yaitu melihat kinerja dari sebuah emiten dalam jangka panjang seperti apa. Nah, untuk melihat kinerja jangka panjang dari Telkom ya, di sini saya akan coba simulasikan ya menggunakan cheat sheet dari RKTim. Anyway, sekarang cheat sheet juga sudah improve loh. Jadi kalau misalkan sebelumnya teman-teman perlu mendownload cheat sheet ke dalam Excel file, saat ini ya cheat sheet sudah bisa langsung diakses dari website rifankurniawan.com. Anyway, kalau misalkan teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut mengenai cheat sheet ya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, ini dia tampilan dari cheat sheet web kita yang baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya data-data. Contoh misalkan di sini saya lagi buka data TLKM atau Telkom Indonesia. Ya, di sini teman-teman bisa lihat data di kuartal yang terbaru ya, baik itu dari sisi balance sheet, kemudian income statement, kemudian cash flow statement, dan juga berbagai rasio keuangan dari Telkom. Ya, kemudian di sini saya coba klik performance ya, teman-teman juga bisa melihat data 5 tahun terakhir ya, sama baik dari sisi balance sheet ya, ada cash, piutang, persediaan, aset, total aset, liabilitas, equity, dan lain sebagainya. Kemudian ada income statement ya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit, dan juga dari berbagai rasio keuangan dari sebuah perusahaan ya. Kemudian nah, di sini kita juga bisa melihat grafik ya. Nah, tadi kita bicara soal profitabilitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita bicara soal revenue daripada Telkom ya, ini masih meningkat cukup konsisten dari tahun ke tahun ya. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2013 ya, Telkom masih mencatatkan revenue sebesar 82,9 triliun rupiah, dan di tahun 2022 ya, menggunakan laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan ya, revenue-nya saat ini bertumbuh menjadi 145,1 triliun rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa revenue dari Telkom ya, dari kalau kita lihat dalam jangka panjang itu masih bertumbuh secara konsisten. Nah, kemudian lanjut kalau kita lihat operating profit-nya
ya operating profit dari Telkom juga masih bertumbuh secara positif dalam jangka panjang. Di mana pada tahun 2013 operating profit dari Telkom ya waktu itu ada di kisaran sekitar 27,8 triliun rupiah, dan di kuartal 3 tahun 2022 yang disetahunkan operating profit dari Telkom adalah sebesar 42,1 triliun rupiah. Ya, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa penurunan operating profit dari Telkom saat ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Ya, pada tahun 2018 operating profit dari Telkom juga sempat turun ya dari yang sebelumnya di 2017 43,9 triliun rupiah menjadi 38,8 triliun rupiah di tahun 2018. Ya, akan tetapi pada tahun 2019, 2020, 2021 operating profit atau laba usaha dari Telkom kembali bertumbuh secara positif. Ya, jadi saya sendiri meyakini bahwa penurunan operating profit atau laba usaha di 2022 ini hanya bersifat sementara. Dan sama halnya kalau kita lihat secara bottom line, net profit daripada Telkom juga masih bertumbuh secara konsisten. Ya, di mana pada tahun 2013 net profit atau laba bersih dari Telkom saat itu masih tercatat sekitar 14,2 triliun rupiah dan terus bertumbuh sampai dengan tahun 2022 ini ya menggunakan kuartal 3 yang disetahunkan adalah sebesar 22,1 triliun rupiah. Dan sama seperti operating profit tadi ya di tahun 2018 memang sempat terjadi penurunan laba bersih juga dari 22,1 triliun rupiah di 2017 menjadi 18,0 triliun rupiah di tahun 2018. Ya, jadi dengan penurunan kinerja atau penurunan laba bersih Telkom di 2022 ini ya hanya bersifat sementara saja. Nah, untuk melihat perbandingan antara Telkom dengan emiten lainnya di industri yang sama, di sini kita juga bisa gunakan cheat sheet ya. Di sini saya coba scroll ke bawah, kemudian ke menu compare ya. Di sini kita bisa bandingkan misalkan di sini saya masukkan Telkom ya, kemudian saya bandingkan let's say dengan XL Axiata atau XCL, kemudian juga saya bandingkan dengan Indosat atau ISAT ya, kemudian saya bandingkan dengan Friend misalkan. Nah, jadi kita coba bandingkan 4 emiten ya. Dan untuk metriknya misalkan di sini saya masukkan net profit ya atau laba bersih. Nah, saya pilih net profit, untuk durationnya saya pilih yang max, kemudian saya klik apply. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa laba bersih daripada Telkom ya masih jauh lebih besar daripada pesaing lainnya, itu udah pasti. Tapi yang saya mau lebih highlight di sini adalah secara pertumbuhan Telkom masih lebih konsisten dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Ya, contohnya kalau misalkan nih di sini kita lihat misalkan Indosat ya di tahun 2018 ya bahkan sempat mencatatkan net profit negatif 2,4 triliun rupiah. Ya, kemudian misalkan Friend juga di sini tercatat tahun 2018 ya net profitnya tercatat negatif atau merugi ya sekitar 3,5 triliun rupiah. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat ya Friend ataupun misalkan Indosat dan XL ya, ini juga di dalam beberapa tahun ya mencatatkan rugi bersih ya, teritori di bawah 0 ini menandakan bahwa emiten-emiten ini mencatatkan rugi bersih ya. Tapi kalau kita lihat Telkom ya tidak sekalipun pernah mencatatkan rugi bersih. Yaitu satu hal yang positif tentang Telkom juga. Nah, berikutnya kalau tadi kita udah bahas soal profitabilitas, ya sekarang kita mau lihat bagaimana kondisi kesehatan keuangan dari Telkom itu sendiri. Nah, di sini kita bisa gunakan ya cheat sheet juga untuk melihat kondisi keuangan atau kesehatan keuangan dari Telkom. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat equity ya. Equity untuk Telkom sendiri ya masih tercatat bertumbuh secara konsisten, di mana pada tahun 2013 ya equity dari Telkom saat itu tercatat baru sebesar sekitar 60,5 triliun rupiah, dan hingga kuartal 3 2022 ini equity dari Telkom sudah bertumbuh menjadi 145,4
triliun rupiah ya, jadi naik kurang lebih sekitar lebih dari 2 kali lipat. Kemudian kalau misalkan kita gunakan beberapa rasio ya untuk mengukur kesehatan keuangan dari Telkom ya, di sini kita juga bisa gunakan cheat sheet. Di sini misalkan saya mau lihat dari sisi liquidity ratio-nya terlebih dahulu. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa per kuartal 3 2022 liquidity ratio daripada Telkom ini memang agak sedikit di bawah standar ya, di mana standarnya adalah di kisaran sekitar 1 kali, tapi per kuartal 3 2022 liquidity ratio dari Telkom ini ada di sekitar 0,8 kali ya, tapi angka 0,8 kali ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang ada di kisaran 0,7 kali ya. Liquidity ratio ini membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek dari Telkom, yang dimana kalau 0,8 artinya adalah jumlah aset lancarnya adalah sebesar 80% dari kewajiban atau liabilitas jangka pendeknya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi dari sisi cash ratio-nya ya, dimana per kuartal 3 2022 cash ratio daripada Telkom itu ada di kisaran 0,5 kali. Nah, ini tergolong bagus sebenarnya teman-teman, karena biasanya standar yang digunakan adalah 0,3 kali. Dimana artinya angka 0,5 ini mencerminkan bahwa posisi cash daripada Telkom sudah bisa mengcover sekitar 50% dari kewajiban jangka pendeknya. Which is ini artinya Telkom memiliki posisi cash yang terbilang baik dan cukup untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Kemudian kalau kita ukur kemampuan Telkom untuk membayar beban bunganya ya, di sini kita bisa lihat bahwa per kuartal 3 2022 interest coverage ratio dari Telkom ada di kisaran sekitar 10,5 kali ya, artinya operating profit atau laba usaha dari Telkom masih 10,5 kali lebih besar daripada beban bunga yang ditanggung oleh Telkom ya. Angka ini juga terbilang sangat baik karena jauh di atas standar minimum, yaitu 3 kali. Dan kalau misalkan kita gunakan dari rasio DER atau debt to equity ratio ya, di sini terlihat per kuartal 3 2022 debt to equity ratio dari Telkom ada di kisaran sekitar 0,9 kali ya, yang artinya baik itu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang kalau di total ya masih 90% dari ekuitas yang dimiliki oleh Telkom ya. Jadi artinya kemampuan untuk membayar hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang secara total masih terbilang baik. Nah, yang keempat ya, kita coba lihat dari sisi cash flow-nya. Nah, untuk mengukur cash flow di sini teman-teman juga bisa gunakan cheat sheet web ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2022 ini ya, Telkom masih terus mencatatkan operating cash flow yang positif ya, dan kecenderungannya juga terus bertumbuh, di mana pada tahun 2013 secara full year Telkom mencatatkan operating cash flow sekitar 36,5 triliun rupiah, sampai akhir tahun 2021 lalu mencatatkan operating cash flow sebesar 68,3 triliun rupiah. Dan sampai dengan kuartal 3 2022 ini Telkom sudah mencatatkan operating cash flow 50,8 triliun rupiah. Ya, jadi masih ada satu kuartal lagi ya, sehingga operating cash flow dari Telkom sampai dengan akhir tahun nanti bisa kembali bertumbuh. Ya, kemudian kalau kita lihat secara investing cash flow, di sini kita bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun Telkom juga mencatatkan investing cash flow yang negatif, di mana artinya Telkom masih terus berekspansi setiap tahunnya ya, baik itu untuk pembelian aset tetap atau untuk investasi di perusahaan lain dan sebagainya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa investing cash flow daripada Telkom juga dalam tren yang baik, di mana pada tahun 2013 Telkom mencatatkan investing cash flow negatif 22,7 triliun rupiah, dan di tahun 2021 full year itu sekitar negatif 37,7 triliun rupiah, dan sampai dengan kuartal 3 2022 ada di kisaran sekitar 26,7 triliun rupiah. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa operating cash flow yang dihasilkan oleh Telkom ya masih cukup untuk mengcover kebutuhan investingnya atau capital expenditure-nya.
Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari sisi financing cash flow-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2022 kuartal 3 ini, ya Telkom juga terus mencatatkan financing cash flow yang negatif, yang artinya Telkom rutin untuk membagikan dividen dan juga rutin untuk membayarkan hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi secara overall kita bisa katakan bahwa cash flow daripada Telkom ini masih tergolong sangat baik. Nah, alasan yang berikutnya adalah kalau kita bicara soal valuasi, ya valuasi dari Telkom masih tergolong reasonable. Nah, saya katakan reasonable artinya tidak murah sekali ya, karena memang sangat sulit buat kita untuk mengharapkan Telkom ini diperdagangkan pada harga yang sangat murah atau sangat undervalue ya. Tapi untuk ukuran kinerja Telkom yang terbilang konsisten ya dari tahun ke tahun, maka valuasi yang reasonable itu sudah cukup, teman-teman. Nah, untuk melihat valuasi relative valuation dari Telkom ya, kita juga bisa menggunakan cheat sheet. Nah, contoh misalkan di sini kita coba lihat berapa price to earning ratio dari Telkom ya. Per video ini dibuat ya, price to earning ratio Telkom ada di kisaran sekitar 19,5 kali ya. Nah, kalau kita bandingkan price to earning ratio 19,5 kali ini ya, secara historical memang bukan yang paling murah, karena pernah di tahun 2020 ketika pandemi kemarin ya kita bisa mendapatkan Telkom pada valuasi yang lebih murah ya, tapi juga bukan yang paling mahal, karena price to earning ratio 19,5 kali ini kalau kita bandingkan contoh dengan tahun 2019 yang sebesar 21,1 kali, kemudian di tahun 2018 sekitar 20,6 kali dan seterusnya ya, maka valuasi 19,5 kali ini masih tergolong reasonable, teman-teman. Ya, kemudian kalau kita bandingkan dengan book value-nya atau price to book value ya, per video ini dibuat price to book value daripada Telkom itu ada di kisaran sekitar 3 kali. Ya, balik lagi, angka 3 kali ini bukan yang murah sekali ya, tapi juga bukan yang mahal sekali. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di tahun-tahun sebelumnya, bahkan ekstrimnya di tahun 2016-2017 ya, Telkom pernah dihargai pada price to book value 4,8 kali. Ya, dan ini mengindikasikan bahwa price to book value sebesar 3 kali ini masih tergolong reasonable. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan rasio yaitu PCFR atau price to cash flow ratio. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa sampai dengan kuartal 3 2022, price to cash flow ratio daripada Telkom ada di kisaran sekitar 6,4 kali. Ya, artinya masih di bawah 10 kali ya, mengindikasikan bahwa dilihat dari sisi pencetakan nilai tunai atau cash flow dari perusahaan ya, valuasi daripada Telkom saat ini masih tergolong reasonable. Oh ya, cheat sheet sendiri juga sudah dilengkapi dengan intrinsic value calculator nih, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak perlu untuk menghitung secara manual berapa nilai intrinsik dari sebuah saham. Jadi teman-teman bisa menggunakan cheat sheet ini untuk menghitung nilai intrinsik dari perusahaan. Ya, nah teman-teman tinggal pilih aja emitennya apa ya, dan teman-teman bisa lihat berapa nilai intrinsik dari saham tersebut. Contoh misalkan di sini saya gunakan contoh kasus lain ya. Misalkan di sini saya pilih Auto atau PT Astra atau Pars Tbk ya. Teman-teman bisa klik di sini ada menu valuation ya. Teman-teman tinggal klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah current share price atau harga saham saat ini. Ini adalah nilai intrinsiknya, margin of safety-nya, potensial profit atau loss-nya, dan remarks-nya apakah dia undervalue, slightly undervalue atau overvalue ya. Nah, di sini juga ada penjelasan detailnya ya. Misalkan di sini saya pilih EPS growth ya. Ini ada detail-detailnya yang nanti teman-teman bisa pelajari juga ya. Ada juga metode book value dan juga ada juga metode kalau kita lihat dari ROE-nya ya. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan cheat sheet ya untuk alat bantu ya menghitung berapa nilai intrinsik dari saham
tersebut. Nah, jadi baru-baru ini saya dan teman-teman di RK Tim juga baru saja merilis cheat sheet laporan keuangan kuartal 3 2022-nya, dan seperti tadi disampaikan, teman-teman sudah bisa menikmati layanan cheat sheet online yang bisa diakses baik dari website maupun dari mobile device yang teman-teman miliki. Informasi selengkapnya mengenai cheat sheet nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah tadi yang pertama kita sudah bahas bahwa penurunan laba dari Telkom di kuartal 3 2022 ini ya lebih banyak disebabkan karena adanya kerugian atas investasi Telkomsel di Goto yang senilai kurang lebih sekitar 3 triliun rupiah. Akan tetapi sifatnya masih floating alias belum direalisasikan. Dan tadi kalau misalkan kita keluarkan faktor kerugian investasi Telkomsel di Goto tadi ya, memang secara laba operasi dari Telkom masih turun kurang lebih sekitar 4,5% karena ada kenaikan beban usaha. Nah, tapi teman-teman tadi sudah lihat bahwa penurunan laba usaha dari Telkom ya saat ini bukan pertama kalinya terjadi. Ya, pernah terjadi di tahun 2018 lalu, akan tetapi di tahun-tahun berikutnya di 2019 sampai 2021 Telkom kembali berhasil menumbuhkan kinerjanya. Dan saya juga meyakini bahwa di tahun 2023 dan seterusnya nanti Telkom akan kembali bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian tadi kita juga sudah lihat bahwa balance sheet daripada Telkom masih tergolong sangat sehat ya, di mana kemampuan membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan masih terjaga dengan sangat baik. Kemudian dari sisi cash flow juga terlihat Telkom memiliki cash flow yang sangat baik juga. Ya, dari sisi valuasi memang tidak bisa dikatakan murah, tapi juga tidak bisa dikatakan mahal. Dimana tadi kita sudah lihat dari sisi relative valuation, valuasi daripada Telkom saat ini masih bisa dikatakan reasonable. Dan saya tetap meyakini bahwa Telkom termasuk salah satu emiten yang cocok dijadikan sebagai saham core stock. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya mengenai Telkom, dan kalau menurut kamu sendiri, apakah Telkom masih layak untuk diinvestasikan dan apakah kamu yakin bahwa kinerja Telkom akan kembali bertumbuh ke depannya? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Anyway, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, share ke teman-teman kamu, dan juga yang paling penting jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.